Matius 28 ayat yang kelima bilang begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, sama-sama mengalami takut. Prajurit-prajurit itu juga takut, mereka juga takut. Tapi penghiburan Alkitab mengatakan di sini hanya pada mereka. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Artinya bahwa tidak kepada prajurit-prajurit itu. Janganlah kamu takut. Kata kamu tertuju kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Dua perempuan ini saudara yang dikatakan jangan takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Poin menarik sekali lagi, orang percaya maupun orang yang tidak percaya bisa mengalami hal yang sama, bisa mengalami masalah yang sama, pergumulan yang sama, kesedihan yang sama, ketakutan yang sama, mengalami kekhawatiran yang sama, tapi perbedaannya saudara, penghiburan hanya bagi orang percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mengapa saya simpulkan bahwa perempuan-perempuan ini takut? Mana buktinya mereka takut? Sehingga saya mengatakan mereka takut. Kita lihat Matius 28 ayat 5 mengatakan begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kalau sampai ada kalimat janganlah takut, artinya sebelumnya mereka takut. Sangat tidak mungkin ada kalimat janganlah takut, tapi tidak ada ketakutan pada diri mereka. Itu tidak mungkin. Karena mereka takut, makanya ada kalimat janganlah kamu takut yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Sekarang kita masuk lebih dalam. Mereka tuh takut akan apa? Mari kita perhatikan lagi, saudara. Matius 28 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mereka takut terhadap hal ini. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Perhatikan ya, perhatikan di sini saudara. Ternyata mereka takut ini karena dua hal. Gempa bumi, terjadi gempa bumi, dan yang kedua adalah malaikat Tuhan itu turun. Mereka lihat malaikat, itu yang membuat mereka takut, saudara. Kalau bicara tentang gempa bumi, tentu saudara-saudara ingat bahwa waktu Yesus mati itu terjadi gempa bumi. Betul ya? Waktu Yesus mati terjadi gempa bumi. Waktu Yesus bangkit juga terjadi gempa bumi. Ya, perhatikan bagian paralel Matius 27 ayat 50 dan 51. Matius 27 ayat 50 sampai ayat yang ke-51 ini waktu Yesus mati ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Waktu Yesus mati terjadi gempa bumi. Sudah pasti itu ngeri kan saudara-saudara. Nah waktu dia bangkit saudara-saudara terjadi juga yang namanya gempa bumi saudara. Makanya Cornelis Lapide ya, Cornelis Lapide dia bilang begini saudara. Cornelis Lapide bilang begini, bumi yang gemetar karena sedih pada kematian Kristus seakan-akan melonjak dengan sukacita pada kebangkitannya. Hal yang sama pun dikatakan oleh Matthew Henry. Dia bilang begini saudara, saat dia mati bumi yang menerima dia pun bergetar ketakutan. Kini saat dia bangkit bumi yang melepas dia juga melonjak kegirangan dalam kemuliaannya. Waktu Yesus mati terjadi gempa bumi. Waktu Yesus bangkit terjadi gempa bumi. Ini salah satu hal yang membuat perempuan-perempuan ini ketakutan pada waktu itu. Jadi ketakutan mereka bukan tidak ada alasan, tapi beralasan saudara. Yang berikut, tidak hanya gempa bumi. Ya saudara-saudara, gempa bumi sudah pasti ngeri toh saudara-saudara. Kita yang gempa bumi baru sedikit saja di Kupang nih kita pun masuk di bawah kolong meja tidak keluar-keluar. Ya toh? Artinya begini saudara, gempa bumi yang biasa saja itu sudah menakutkan. Saya tidak tahu ini kekuatannya berapa, saya juga tidak tahu. Tidak dijelaskan oleh Alkitab, tapi perempuan-perempuan ini takut. Berarti ini juga luar biasa saudara-saudara. Lalu yang berikut, kehadiran malaikat itu juga membuat mereka takut saudara ya. Kehadiran malaikat-malaikat ini membuat mereka jadi ketakutan saudara. Coba kita lihat Lukas 24 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Coba Lukas 24 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat yang kelima coba, mereka sangat ketakutan. Nah saudara lihat, Alkitab bilang mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Jadi lihat malaikat itu pasti kita takut saudara.
Makanya jangan nyanyi lagu BCL, kirim aku malaikatmu. Jangan sembarang nyanyi saudara, kirim aku malaikatmu. Dia datang lu kincing di celana, mencret pasti Pak. Kok ini mereka ketakutan saudara. Saya tunjukkan beberapa bukti. Hakim-Hakim 13 ayat 6. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Saudara lihat, amat menakutkan. Lihat malaikat itu pasti takut. Daniel 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ini pengalaman seorang Daniel. Daniel 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Ayat 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. 7. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Ayat 8. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ayat 9. Lalu kudengar suara ucapannya dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Lihat malaikat itu pasti ini yang terjadi. Ketakutan itu sudah pasti saudara. Tidak mungkin lihat malaikat lalu Anda bayangkan gambar yang malaikat itu seperti anak kecil yang pegang panah, yang asik, lembut. Tidak begitu saudara, karena data Alkitab menunjukkan waktu mereka melihat malaikat ketakutan saudara. Termasuk Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus takut saudara. Perempuan-perempuan ini takut, gempa bumi dan juga malaikat-malaikat inilah yang membuat mereka takut. Tapi mari kita perhatikan lebih dalam. Perlu diingat bahwa dua peristiwa ini tidak sekedar perempuan-perempuan ini saja yang takut. Tidak hanya mereka saja yang takut, tapi juga para prajurit atau serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus pada waktu itu. Karena kan mereka diminta untuk menjaga kubur Yesus kan. Jadi mereka jaga kubur Yesus saudara. Dan perempuan-perempuan ini mengalami ketakutan waktu terjadi gempa bumi dan malaikat itu turun dari langit. Mereka takut. Tapi ketakutan itu tidak hanya dialami oleh perempuan-perempuan ini saja, tapi juga dialami oleh para prajurit atau para serdadu. Mereka juga takut saudara. Dan Alkitab menunjukkan di sini bahwa mereka takut tuh betul-betul gemetar sama kayak orang mau mati saudara. Kita perhatikan Matius 24. Matius 24 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Minta maaf, Matius 28 ayat 4 sampai ayat yang kelima mengatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mereka juga lihat malaikat datang. Mereka juga mengalami terjadinya gempa bumi. Alkitab bilang mereka ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Ketika para penjaga melihat malaikat itu, mereka gemetar ketakutan sampai jatuh pingsan. Itu terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan lama bilang begini. Maka orang jaga itu pun menggeleter oleh sebab takut akan dia sehingga kelihatan seperti orang mati. Jadi mereka juga takut. Tidak hanya perempuan-perempuan itu saja yang takut saudara. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, tapi prajurit-prajurit ini juga takut, saudara. Tapi fakta menariknya di sini dan merupakan penghiburan bagi semua kita, saudara. Karena kalau bicara ketakutan, bicara kekhawatiran, kita tidak bisa hakimi perempuan-perempuan ini. Mengapa kamu takut? Kita tidak bisa hakimi mereka, saudara. Karena kita tidak ada pada waktu itu. Amin, saudara. Tapi bicara ketakutan, bicara kekhawatiran, siapa yang tidak pernah khawatir, siapa yang tidak pernah takut dalam ini hidup? Tidak mungkin. Semua pasti mengalaminya. Tapi mari kita lihat, fakta menariknya di sini adalah begini, saudara. Ya, ketakutan dialami oleh perempuan-perempuan ini maupun prajurit-prajurit. Tapi fakta menariknya begini, sama-sama takut, tapi penghiburan itu hanya bagi orang percaya. Itu poinnya. Amin. Sama-sama takut, saudara. Orang yang tidak percaya mengalami ketakutan. Orang yang tidak percaya Yesus mengalami kekhawatiran. Tapi dengar, kita yang percaya Yesus pun, kita juga masih bisa takut, kita juga masih bisa khawatir. Tapi dengar, di saat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, penghiburan itu tidak untuk prajurit. Penghiburan hanya untuk perempuan-perempuan ini. Saya buktikan, ya, di sini dikatakan begini, saudara, ya. Matius 28 ayat yang kelima. Matius 28 ayat yang kelima bilang begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Sama-sama mengalami takut.
prajurit-prajurit itu juga takut, mereka juga takut. Tapi penghiburan Alkitab mengatakan di sini hanya pada mereka. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ya, artinya bahwa tidak kepada prajurit-prajurit itu, janganlah kamu takut. Kata kamu tertuju kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, dua perempuan ini saudara yang dikatakan jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Poin menarik sekali lagi, orang percaya maupun orang yang tidak percaya bisa mengalami hal yang sama, bisa mengalami masalah yang sama, pergumulan yang sama, kesedihan yang sama, ketakutan yang sama, mengalami kekhawatiran yang sama. Tapi perbedaannya saudara, penghiburan hanya bagi orang percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya John Calvin bilang begini saudara. John Calvin bilang begini, kita harus memperhatikan perbedaan antara dua jenis ketakutan yang diperbandingkan oleh Matius. Para prajurit yang terbiasa dengan kekacauan sangat ketakutan. Mereka sudah biasa ganas, tapi pada saat itu sangat takut dan sangat kewalahan. Sehingga mereka jatuh seperti orang-orang yang hampir mati. Tetapi tidak ada kekuatan yang diberikan untuk membangkitkan atau mengangkat mereka dari kondisi itu. Ketakutan yang sama juga merenggut para wanita. Tetapi pikiran mereka yang hampir saja menyerah dipulihkan oleh penghiburan yang segera menyusul untuk memulai atau setidaknya untuk menghibur mereka dengan harapan yang lebih baik. Jadi sekali lagi fakta di sini sangat menarik. Orang percaya bisa mengalami kekhawatiran, bisa mengalami ketakutan. Orang yang tidak percaya pun mengalami hal yang sama dengan kita. Tapi untuk urusan penghiburan yang sejati yang berasal dari pihak sorga hanya tertuju kepada orang-orang percaya. Amin saudara, bersyukurlah kita saudara yang mengambil keputusan dan mengatakan saya percaya Yesus, saya mau melayani Yesus seumur hidup saya. Betapa bahagianya saudara-saudara. Kenapa? Karena waktu Anda mengalami ketakutan, waktu Anda ada dalam pergumulan, waktu Anda ada dalam masalah-masalah tertentu, penghiburan lewat firman-Nya hanya untuk saudara. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa saya bilang demikian saudara? Alkitab bilang begini, tidak ada damai bagi orang fasik. Untuk orang fasik tidak ada damai, saudara. Tidak ada. Anda tidak percaya Yesus, Anda mau merasakan damai bagaimana? Kalau sampai Anda damai, tapi tidak percaya Yesus, itu damai palsu, bukan damai asli, Pak. Karena damai asli hanya ada di dalam Yesus. Yesaya 48 ayat 22 mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 28 ayat 1 bilang begini, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tidak ada yang kejar dia, tapi namanya orang fasik lari. Anda kalau tidak kenal Tuhan, sungguh-sungguh tidak hidup di dalam Tuhan, masalah kecil saja jadi besar. Anda jadi pusing, padahal sebenarnya itu hal yang biasa, saudara-saudara. Tapi Anda pasti pusing. Tapi orang benar adalah orang yang beriman kepada Yesus dan dibenarkan oleh Yesus. Dia tidak mungkin benar dengan kekuatannya, itu tidak mungkin. Kita benar karena Yesus membenarkan kita waktu kita beriman kepada Dia. Orang benar merasa aman seperti singa muda. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang kita alami dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa di dalam hidup kita. Tapi bukankah firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau Anda khawatir, ya, ada penghiburan lewat firman bahwa jangan khawatir. Ya, waktu kita mengalami ketakutan dan kebimbangan, ada firman ya yang adalah penghiburan bagi orang percaya buat kita. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu kita mengalami ujian dalam hidup kita, tantangan dalam hidup kita, bukankah ada penghiburan lewat firman yang mengatakan 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan bukankah Filipi 4 ayat 13 juga mengatakan, ya saudara-saudara, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, seperti lagu itu. Tapi saya suka bilang bahwa kata kuncinya itu ada pada dalam Dia. Kalau Anda tidak di dalam Dia, bagaimana Anda bisa menanggung begitu banyak pergumulan perkara dalam hidupmu? Tidak mungkin. Hiduplah di dalam Dia dan Anda akan lihat bahwa Tuhan melakukan yang terbaik buat kita. Amin saudara. Dari data-data ini yang saya tunjukkan, tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak bersyukur senantiasa di dalam Yesus.
Karena di dalam Yesus ada penghiburan, ada pengharapan, ada kekuatan. Bahkan lebih dahsyat, dalam Yesus ada jaminan keselamatan bagi orang-orang percaya. Saudara bangga tidak hidup di dalam Tuhan? Saudara bangga tidak? Bangga tidak saudara? Kalau saudara bangga, mari kita bangkit berdiri dengan suara yang keras. Kita baca sama-sama Kisah pasal 4 ayat 12 dan pemain musik dan semua tim pelayan bisa di depan. Kisah 4 ayat 12 kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Saudara, kita tidak rugi percaya Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kiranya khotbah ini memberkati setiap kita.